Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semua seluruh Indonesia dimanapun berada saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih, senang sekali saya ingin coba berbagi ilmu pengetahuan tentang apa yang telah saya perlakukan lebih kurang 3 tahun ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Gunariyadi, pemilik usaha Indonesia Kopi Natur atau ICN, jadi owner dari perusahaan Perfum Kopi Kerinci. Jadi kami telah bergiat lebih kurang 3 tahun sejak tahun 2018. Ini didasari oleh berbagai pertimbangan dan kreativitas anak-anak muda. Kalau kita ketahui bahwa Kerinci ini gudangnya kopi Robusta dan juga Arabica, tetapi harga kopi Robusta ini selalu konstan, ya, dari 17.000, 18.000 dan tidak pernah menyentuh angka 20.000. Nah, saya kebetulan juga pernah kerja di perusahaan Amerika, yaitu Forest Trade Incorporation. Itu bergiat di dunia kopi dan bergiat di dunia minyak esensial untuk rempah. Nah, dari harga kopi yang segitu rendah dan tidak dihargai di pasar yang bagus, maka jumlah nilai tunai yang diterima petani ini rendah. Apalagi di Kerinci ini, sistem pola kerjasamanya adalah antara induk semang sama anak ladang. Jadi kalau 18.000 dibagi 2 tinggal 9.000. Kurangi lagi ongkos, biaya produksi, biaya penyemuran, biaya holer, maka bisa jadi petani hanya menerima 3 atau sampai 4.000. Nah, saya dari beberapa pengalaman itu mencoba men-create kopi itu dari green bean menjadi sesuatu yang unik, yang bisa diterima pasar dan dibutuhkan pasar. Nah, salah satunya, kalau selama ini orang men-create kopi itu menjadi kopi bubuk, nah saya lain. Saya mencoba mengkreasikan menjadi parfum kopi. Jadi parfum kopi itu dimulai daripada kami pemilihan green bean yang bagus, dipilih dari kopi yang panen sudah tua. Ini ada ininya, ada ilmunya. Karena kalau sudah matang fisiologis, aroma yang dikeluarkan akan lebih bagus. Jadi depek hitam itu kita keluarkan. Jadi yang bagus ini akan menghasilkan perma yang tampil yang bagus, aroma yang bagus. Nah, kita roasting. Kita roasting menjadikan sebuah kopi yang bagus. Ya, kita roasting seperti yang kita lihat di sini. Ini hasil roastingan kita. Nah, ini terlihat tampilannya udah bagus. Kegiatan ini kami melibatkan banyak tenaga kerja. Ada yang spesialisasi untuk menjahit kantong goninya sesuai dengan ukuran yang kami inginkan. Ada yang bekerja untuk nyablon merek parfum kopi Kerinci. Kemudian ada yang buat storytelling. Ini menceritakan kopi Kerinci dan alam Kerinci. Nah, ini parfum kopi Kerinci. Ada yang bagian roasting, pemanggangan, menggonseng di tempat produksi kami. Nah, kegiatan ini kami coba kalkulasikan kos biaya-biayanya. Bagaimana nanti kalau kita sudah bisa menjual, kopi petani ini bisa kita angkat nilainya. Alhamdulillah, parfum kopi Kerinci kita ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi berbagai media yang meliput kita, ada TV One, ada Net TV, TVRI, kemudian juga Indosiar di acara Lidah Dangdut itu. Nah, ini sudah semakin viral dan kita udah mulai pola pemasaran kita sudah kerjasama dengan mal-mal besar seperti Transmart, Hypermart. Hampir di seluruh Sumatera itu Hypermart dan Transmart sudah mengakomodir produk kami di display-display mereka yang ada di Sumatera. Termasuk juga mal-mal provinsi udah masuk. Alhamdulillah 12 tenaga kerja kita udah terbantu. Kita di sini udah terbantu tenaga kerjanya. Mereka bekerja sistem borongan, upahnya sistem borongan. Dan satu orang bisa mendapat penghasilan lebih kurang 150.000 sampai 200.000. Nah,
Apa dampaknya bagi petani? Tentu kalau kemarin itu sebelum kita berkreasi dengan perpum kopi, harga kopi hanya 17.000. Jika petani menjual ke kita dengan spek yang sesuai dengan kita bisa beli sampai 30.000. Berarti ada penambahan sekitar 13.000 untuk petani. Tetapi speknya itu harus betul-betul sesuai. Mereka panen merah, bersih, tidak ada yang pecah, tidak ada yang hitam. Kita terima dengan harga 30.000. So, dari kegiatan tersebut ini sudah semakin berkembang. Dari perpum kopi kita lihat tidak hanya sebagai perpum kopi, tapi juga kita buat souvenir untuk pernikahan, wedding souvenir. Jadi kemasannya lebih kecil lagi, kemudian ada tampilan kata-kata thank you dari kedua pasangan. Dan itu kita jual murah, 3.750 satu piece. Tetapi minimal orderannya 500 piece. Alhamdulillah ini beberapa provinsi udah banyak order untuk souvenir wedding. Dari situ, ini tentu ide itu kita tidak hanya terlepas dari perpum kopi. Kami juga bisa lihat sumber daya yang ada di daerah kita ini. Kerinci terkenal dengan kayu manisnya, kemudian terkenal juga dengan serehnya. Kami coba lagi mengkreasi kayu manis tidak hanya diekspor sebagai batangan kayu manis, tetapi kami coba olah kayu manis itu sebagai perpum. Jadi kami beri brandingnya perpum cinnamon. Cinnamon itu bahasa pasar luar, dan kita juga kenal cinnamon itu kayu manis. Kerinci punya spesifik kayu manisnya cinnamon Burmani, berbeda sama dengan yang di Ceylon, Burmani Ceylon. Cinnamon Burmani ini udah punya indikasi geografik, orang Kerinci sudah punya sertifikat IG diperoleh Pak Bupati pemerintahan daerah itu di tahun 2017. Nah, ini akan semakin mengangkat kayu manis Kerinci. Kami mulai mencoba mengangkat dengan kayu manis yang sedikit itu, ini kita bisa menjual lebih mahal di pasar. Jadi kalau sekarang harga kayu manis 1 kilo 40.000 sampai 60.000 1 kilo atau 1.000 gram, dan kita coba permulakan bagaimana hanya 30 gram kita bisa menjual 40.000 kilo. Nah, itu berarti kalau kita jual kiloannya bisa menjadi terjual 300.000 ya, 300.000 1 kilo. Ini ilmu yang kami manfaatkan, memodifikasi dari petani yang menjual itu asalan kami proses. Ini cinnamon Kerinci, parfum kayu manis, cinnamon Kerinci. Nah, di sini kami olah, ini ada kayu manisnya, ada essential oilnya. Nah, kita jual di pasar ini 40.000. Untuk grosir 35.000. Itu artinya apa? Setara dengan kalau kita beli atau petani menjual itu bahan mentahnya 1 kilo 40.000. Tapi kita meng-create-nya. Bagaimana 1 kilo ini bisa menjadi berkali-kali lipat. Jadi kalau kita hitung secara kasar ini, kalau 1 kilo ini bisa menghasilkan uang 400.000. Nah, bagaimana dengan putra-putra Kerinci ini kita berkreasi lebih banyak lagi ke depan? Tentu banyak sumber daya alam yang bisa kita olah. Kerinci, apapun kita lempar ke tanah, ini akan hidup. Kita lempar serai, akan hidup serai. Lempar apa, semua bisa. Nah, dari berbagai sumber daya alam yang ada di Kerinci, ini bisa semua kita olah. Tergantung maunya kita. Mau dan mampu dan belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti. Dan jangan mau berhenti berinovasi. Produk kita yang berikutnya, kita coba kayu manis ini kita olah menjadi bubuk yang dikemas secara praktis. Jadi kayu manis kalau petani kita menjual dalam bentuk gelondongan panjang sampai 50 cm. Tetapi bagaimana itu kita olah menjadi bubuk yang praktis. Dunia kan perlu yang instan, masyarakat kan perlu yang instan. Kalau dia mau minum untuk penghangat tubuh, tinggal seduh. Apalagi sekarang ini memang kayu manis itu dianugerahkan
bahwa ini bisa mengobati berbagai penyakit, misalnya diabetes, inseminar, atau untuk menghangatkan tubuh. Kita coba menjawab persoalan-persoalan masyarakat tentang itu. Nah, dari diskusi kami dengan tim yang ada di rumah produksi ini, mencoba mendesain kayu manis ini bisa dikonsumsi kapan saja, bisa dibawa kemana-mana, tidak merepotkan orang lain. Salah satunya kita keluarkan produk terbaru kita. Kita sudah masuk penetrasi ke mall-mall besar. Ya, ada di mall-mall Transmart, Hypermart seperti Presco di Jambi, Trona, Jamtos. Ini satu-satunya UMKM sementara di Kerinci yang memiliki lisensi edar BP POM RIMD. Jadi kita bisa menjual secara nasional. Dan ini sederhana, bisa dibawa kemana-mana. Kita jalan-jalan kemana, kita tinggal seduh. Dia seperti botol merica, tinggal kasih. Ini mudah-mudahan ini berkhasiat untuk kesehatan, untuk diabetes, untuk menghangatkan tubuh, untuk kawan-kawan yang suka minum cappuccino juga bisa diseduh. Untuk yang suka roti bakar juga bisa kita taburkan rasa kayu manis di sela-sela selainya itu. Dan ini produk kita. Kemudian kita tidak mau berhenti di situ. Kita harus jeli juga melihat peluang pasar. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi, orang semakin susah untuk keluar dan di mall bisa sepi, di toko oleh-oleh juga sepi. Ini waktu yang tepat buat kita, perusahaan kita di rumah ini introspeksi, menilai bagaimana keluhan-keluhan konsumen kita dengan produk yang kita lempar. Bagaimana keunggulan produk kita yang kita lemparkan ke pasar. Ini waktu kami untuk berdiam diri di rumah sambil berintrospeksi. Tetapi kita tidak berhenti. Kita tetap berinovasi untuk ke depan. Karena pandemi ini lambat cepat dia akan selesai. Kita coba menggali lagi aspirasi dari konsumen-konsumen kita. Dari produk kita ini, apalagi yang akan ini. Ternyata rumah produksi ICN Kerinci ini sebelumnya kan juga memproduksi parfum Sereh Wangi. Sereh Wangi itu adalah salah satu dari minyak citronel oil yang dihasilkan dari hasil penyulingan serai wangi. Jadi serai wangi ini beda sama serai dapur. Jadi kita suling, kemudian kita dapatkan minyak yang disebut dengan citronella oil. Nah, di situ kita memanfaatkan peluang di sela-sela orang pandemi, COVID, virus, dan itu kita harus menjaga sanitasi tangan dan hand sanitizer itu diperlukan. Waktu itu ketika hand sanitizer itu sulit didapatkan, kita sudah memproduksinya. Kita yakin kalau pandemi ini orang akan mencari hand sanitizer. Karena semua permintaan banyak, kita memproduksi hand sanitizer dengan bahan baku dari serai wangi. Kita punya. Jadi parfum serai wangi tadi karena orang berkunjung ke pasar berkurang, permintaan kita cepat banting setir. Kita lihat peluang, ternyata hand sanitizer yang mengandung citronella oil atau serai wangi, kemudian juga ada alkohol 70% ditambah gliserol, ini sudah mampu untuk menjaga kesehatan tangan kita dari virus dan kuman. Jadi aromanya bagus. Terasa seperti serai. Jadi kalau di dalam rumah kita sempurna ini seperti ada bayi di rumah ini, seperti itulah kira-kira aromanya. Dan ini bisa bertahan lama untuk ini. Ini kita bandrol di toko-toko ini 15.000 untuk isi 20 ml. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kata kuncinya adalah kemauan, mau dan mampu. Dan kita tidak boleh dimanjakan alam. Alam sudah menyediakan semua sumber dayanya, tinggal kita berpikir. Pala takkilun, halah kamu berpikir. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini bisa kita manfaatkan. Apa saja bisa. Yang penting kita mau dan mampu. Itu sekelumit tentang usaha ICN Kerinci yang punya branding parfum kopi Kerinci yang kami sampaikan dari rumah produksi kami. Demikian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.